Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan ngaji kita, meneruskan makalah ke-21. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Ila an qala, sampai dengan kalimat yang kemarin diterangkan bahwa wa in kana jahilan qulta hadza asallahu bijahlin. Kalau kita menemui orang yang jahil, kalau kita bertemu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, maka kita mengucapkan hadza asallahu bijahlin, orang ini bermaksiat kepada Allah dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Wa ana asaituhu bi'ilmin, dan saya melakukan kemaksiatan kepada Allah bi'ilmin, dengan ilmu. Jadi maknanya adalah kita selalu melihat diri kita ini tidak baik atau kurang baik dibandingkan ketika kita melihat kepada orang lain. Wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulah. Dan saya tidak tahu bagaimana saya mengakhiri atau diakhiri kehidupan saya itu dengan baik, dengan tetap melakukan kemaksiatan, atau juga sebaliknya. Jangan-jangan orang yang jahil itu malah lebih baik akhir daripada hayatnya daripada kita. Wa in kana kafiron, dan kalau kita bertemu dengan orang yang kafir, qulta, maka katakanlah la adri asa ayuslam. La adri, saya tidak tahu. Asa ayuslam, apa nyinto manjing Islam sopo kafir. Fayuhtamulah bi khairil amal. Boleh jadi mereka itu yang kafir ternyata mengakhiri hidupnya atau akhir hayatnya itu diakhiri dengan bi khairil amal, dengan kebaikan. Sedangkan boleh jadi wa asa an akfura wa yuhtamuli bisu'il amal. Sedangkan sebaliknya, kita ini yang sudah dari awal muslim, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita ditakdirkan mengakhiri hayat kita dengan kekafiran, yaitu dengan kejelekan amal kita. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa kalau kita bertemu dengan orang yang jahil, kalau kita bertemu dengan orang yang bodoh, maka jangan kita meremehkan orang bodoh itu. Boleh jadi suatu saat orang yang bodoh itu akan lebih pintar, akan lebih baik daripada kita. Begitu juga kita bertemu dengan orang kafir, maka kita seharusnya memberikan hal yang terbaik, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Bukan kita kucilkan, bukan kemudian kita musuhi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang bersama dengan orang kafir. Jadi Rasulullah itu pernah berperang, bermuamalah juga pun dengan orang-orang
kafir. Jadi kita boleh berinteraksi dengan orang kafir. Kita bermuamalah dengan orang kafir, berteman, bertetangga dengan orang kafir, itu boleh. Asal kita tidak menganggap bahwa agama sama dan lain sebagainya. Kita boleh bertoleransi, agama kita itu al-hanafiyatu samha. Al-hanafiyah itu maknanya apa? Al-hanafiyah itu ajak. Jadi kita mengajarkan atau kita menjalankan seluruh ajaran-ajaran agama kita, ajak, ada batasan-batasannya, tapi juga as-samhah, kita juga harus toleransi. Ada orang ke gereja melakukan ibadah, ya biarkan. Mereka melakukan aktivitas ibadahnya. Dia melakukan hari rayanya, ya biarkan. Tidak menjadi masalah bagi kita. Dan begitu juga mereka diharapkan pun tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Inilah konsep di dalam ajaran agama Islam, lana a'maluna walakum a'malukum, atau dalam ayat yang lain atau dalam surat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Yang terpenting adalah kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh memvonis bahwa orang kafir ini akan masuk ke neraka atau dia tidak mendapatkan hidayah, atau dia akan berakhir dengan keburukan. Tidak boleh. Ya, kita terus berupaya, berikhtiar untuk mendoakan orang yang kafir itu, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengunggulkan diri kita yang sudah Muslim atau yang sudah Islam dari lahir, boleh jadi naudzubillah kita tidak pernah tahu di akhir hayat kita. Ya ini yang dijelaskan, disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab Nashihul Ibad ini, bahwa wa in kana kafiran, kalau kita bertemu dengan orang-orang kafir, qul tala adri, katakanlah bahwa saya tidak tahu, boleh jadi dia nanti di akhir hayatnya akan diislamkan oleh Allah dengan amal baiknya. Ya, gambarannya, ya, pada zaman Rasulullah, Umar bin Khattab itu kurang bejatnya apa? Kurang beringasnya apa? Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah menghujat, Rasulullah tidak pernah mengkafir-kafirkan, Rasulullah pun juga tidak pernah melaknat Umar bin Khattab. Bahkan beliau mendoakan, sesungguhnya begitu nikmat Islam ini, kalau umat Islam ini dianugerahi oleh Allah amroin, ya, 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Nah, jadi tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan Umar bin Khattab karena barokah doanya Nabi, karena doanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk ke ajaran agama Islam. Bahkan ikut berjuang bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dari matan makalah ke-21 ini, wakun indan nas rajulan minan nas. Wakun, dan jadilah indan nas, di antara manusia itu, rajulan, sama sebagai manusia, minan nas, dari manusia itu. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, fa innallaha yukrah, bahwa setuhune Gusti Allah itu paling geding. Gusti Allah itu tidak suka, ya, ayyara abdah, melihat hamba, mutamayyizan bil ghairi, mutamayyizan an ghairi, membeda-bedakan terhadap orang lain. Jadi kita diperintahkan di dalam ajaran agama Islam ini tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sak soge-sogene wong, sak tinggi-tinggine derajat, sak mulyane wong, tetap semua itu sama. Oleh sebab itu, maka konsep di dalam Islam tidak ada kasta, tidak ada strata sosial, semuanya sama. Ya,
Semuanya indallahi wa ma akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan, yang memuliakan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ketakwaan kita kepada Allah. Begitu juga dijelaskan kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, wa kana ba'dhum, bahwa sesungguhnya ba'dhum sebagian daripada mereka yad'u bihadzal du'a, berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma ya Allah ij'alni dadosaken kula sabura umat ingkang sabar. Waj'alni ya Allah dadosaken kula syakura umat yang pandai bersyukur. Waj'alni, dan jadikanlah aku wahai Allah fi aini shaghira, di mataku atau penglihatanku shaghira. Wa fi a'yunin nas, dan di penglihatan orang-orang atau manusia yang lain itu kabira. Maknanya adalah kita banyak sebagian umat yang berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran, agar dijadikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita mampu melihat diri kita itu rendah. Diri kita itu hina. Diri kita ini lemah. Ketika kita melihat kepada orang lain, maka kita melihatnya orang lain itu lebih mulia, lebih besar, lebih pintar, lebih daripada kita semua. Baik, dilanjutkan. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-22. Qila, dikatakan, diriwayatkan, auhallahu ta'ala, telah diwahyukan atau Allah telah mewahyukan ila Uzair, kepada Uzair an-Nabi yang jadi nabi. Jadi ada nabi yang namanya adalah Nabi Uzair alaihi salam. Semoga keselamatan baginya. Faqal, Allah berfirman, yaitu Allah Azza wa Jal, ya Uzair, wahai Uzair, he Uzair, idza adnabta, jikalau engkau melakukan dosa, adnabta, dzamban shaghiran, dosa sing cilik, dosa kecil, fala tandur ila shigharihi, janganlah engkau melihat terhadap kecilnya dosa itu. Ini nasihat yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Uzair. Ya, ya Uzair, id adnabta, kalau engkau melakukan dosa, dzamban shaghiran, meskipun itu dosa kecil, fala tandur ila shigharih, maka engkau janganlah melihat, janganlah menilai, janganlah menganggap bahwa dosa itu kecil. Oh, enggak apa-apa, saya melakukan dosa ini, dosa kecil ini, misalnya ngutil atau gosok atau apa misalnya. Nah, itu wah saya kan melakukannya ini dosa kecil. Jangan melihat karena dosa kecilnya. Ya, jangan melihat itu. Aidzalika dzamban, utawa tegese ing mengkono-mengkono dosa. Tapi apa? Wanzur ila man razaqaka. Wanzur, maka lihatlah. Lihat apa? Ila man, kepada siapa? Zat razaqaka, yang memberikan rizki kepada kalian. Maknanya siapa ini? Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu kalau melakukan dosa, jangan melihat dosanya ini kecil. Saya tidak melakukan dosa besar. Tapi bagaimana kita memposisikan bahwa kita ini berdosa kepada zat yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Aiman saqa dzalikal khair ilaik. Tegese zat kang nekaake sapa zat dzalika ing mengkono-mengkono al khair ilaik, kebaikan, kebagusan kepada kalian. Jadi kita melihat bahwa Allah itu sudah memberikan kebaikan kepada kita, mosok aku iki tetap ngelakoni
kesalahan, sik maksiat kepada siapa? Kepada zat yang berbuat baik kepada saya. Kepada sesama manusia saja. Kan ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Kita berbuat baik sama orang, ya, atau orang berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita membalasnya dengan berbuat keburukan kepada mereka, maka itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Itu analogi sederhana. Terus, wa idza asabaka baliyah. Dan jika terkena kepadamu, lantat kalani ngenani ing sira baliyah apa cubo bala. Kalau kita terkena cobaan dari Allah, fala tashkuni ila khalqi, maka engkau janganlah mengadu, engkau janganlah melapor ila khalqi kepada umatku. Curhat. Kesandung sikile loro, sak sekolahan diceritakno. Duwe ilang, curhat nang wong-wong, sembarang kali nang Facebook dan lain sebagainya, di Twitter, di status WA. Semuanya dicurhati, ya. Koyok-koyok dia yang paling rugi di dunia. Ini jangan. Dinasehatkan oleh Allah, kamala ashkuk, sebagaimana aku tidak pernah madulke awakmu ila malaikati kepada para malaikatku. Saya tidak pernah cerita, saya tidak pernah ngumbar-ngumbar aib kalian, keburukan kalian kepada malaikatku, idza saidat ilayya masawika, ketika sampai kepadaku, ketika engkau melakukan dosa, melakukan kemaksiatan atau kecacatan kepada Allah, kepada diriku. Maknanya Gusti Allah itu masih menutup. Makanya kalau dalam qasidah qasidah itu kan ada wastur ilayya, tutuplah aib-aibku ya Allah. Wanzur ilayya, lihatlah kepadaku wahai Allah. Nah, jadi itu. Ini adalah sebuah sindiran bagi kita bahwa kita kalau ada musibah, ada sebuah cobaan, maka kita harus menerimanya itu dengan takwa, menerimanya itu dengan kesabaran. Ya. Ayubuk, yaitu aib-aib kalian, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ketika melihat aib-aib kita, ketika kita melakukan maksiat itu, Allah tidak pernah membuka aib kita kepada siapapun. Qala al-Imam, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, berkata Al-Imam Ibnu Uyainah, man syakalin nas, barang siapa yang curhat kepada manusia, wa qalbuhu sabirun, dan hatinya itu sabar, menerima apapun yang tidak cocok menurut dirinya, sabar, radin bil qadha, dia ridho dengan ketetapan Allah, dengan qadha-nya Allah, lam yakun juz'an, maka dia tidak akan pernah ngersulo, maka dia tidak akan pernah melakukan itu. Jadi kunci agar kita bisa menerima apa saja yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah, itu adalah qalbuhu sabirun radin bil qadha. Hatinya sabar, kita berikhtiar untuk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, waradin bil qadha, dan ridho bahwa ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiduni, terjadi padaku, ya Jibril, Jibril, maghmuman, itu susah. Wa ajiduni, dan juga terjadi padaku, makruban. Apa maknanya makruban itu? Sumpek. Apa sumpek itu bahasa Indonesianya? Keluh kesah, hati ini sumpek, ya. Ini dikatakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, jawaban lis-su'al Jibril.
menjawab pertanyaan Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ditanyakan kepada beliau anhu, fi maradi mautih, ketika sakit yang menjelang beliau wafat. Jadi, malaikat Jibril itu tanya, kaifa tajiduk? Apa yang terjadi padamu? Apa yang engkau rasakan, wahai Kanjeng Nabi Muhammad? Itu gambaran makna sederhananya begitu. Apa yang terjadi? Beliau tidak memperdulikan rasa sakit, beliau tidak memperdulikan susah, beliau tidak memperdulikan sumpek yang ada pada diri beliau, tapi beliau malah mengingat siapa? Analaha, 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 atau ummati, ummati. Beliau malah memikirkan kita semua sampai akhir yaumil akhir, itu semua difikirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal maqalatu tsalitsatu wal ishrun, dan maqalah yang ke-23, an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa huwa Abu Abdurrahman, nama aslinya adalah bapaknya Abdurrahman Hatim bin Alwan. Hatim anaknya Alwan. Wa yuqalu, dan ada juga yang meriwayatkan, yang mengatakan bahwa Hatim al-Asam itu adalah Hatim bin Yusuf. Hatim anaknya Yusuf, putra Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Beliau adalah salah satu daripada ulama besar dari negeri Khurasan. Wa kana tilmidu Syaqiq. Beliau adalah salah satu murid daripada Imam Syaqiq. Ruya annahu ja'at imra'atun. Diriwayatkan pada suatu ketika datang seorang perempuan, fasa'alat Hatiman, kemudian bertanya kepada Imam Hatim, an mas'alatin, tentang satu masalah. Fattafaqah, kemudian setuju atau mendapatkan jawaban yang senang. Annahu kharaja minha fi tilkal hala sautun. Kemudian keluarlah pada dirinya itu satu bunyi. Maknane niku entut. Dadi saking senenge ngerungokno kabar, bertanya tentang sebuah masalah, bertanya fatwa kepada Imam Hatim, kemudian saking senenge wedok iki kemudian gak sengaja kepentut. Ya, bayangkan seorang perempuan, ya, jangankan perempuan, kita saja laki-laki ketika berada di depan orang yang mulia, di depan orang yang berilmu, kemudian kita kepentut, itu kan sangat malu sekali. Ya, sangat malu sekali. Fakhojalat, kemudian dia itu terperanjak. Fakhojalat, dia itu terperanjak, dia itu malu. Ya, faqala Hatim, kemudian Hatim itu berkata, irfa'i sautak, coba banterno suaramu. Irfa'i sautak, banterno suaramu. Fa'ara min nafsihi annahu asam, dan dia terlihat bahwa sesungguhnya dia itu asom, tuli, gak krungu, ipok-ipok gak krungu, gara-gara kepingin nutupi aib seorang perempuan yang kepentut di hadapan beliau. Jadi, balenono pertanyaanmu, balenono pitakonmu, aku gak krungu, coba sing banter. Seolah-olah beliau menjadi orang yang tuli, orang yang budak, asom. Kemudian fasurratil mar'ah, perempuan itu akhirnya surrah, perempuan itu akhirnya bahagia, senang bidzalik, dengan hal itu. Waqalat, dan perempuan itu berkata, annahu lam yasma'i saut, bahwa sesungguhnya Imam Hatim itu tidak dengar suara tersebut, suara entut tidak krungu. Faghalaba alaih, kemudian akhirnya beliau dijuluki ismun, dengan nama ismu as-somam. As-somam maknanya adalah tuli. Jadi julukan beliau menjadi Hatim al-Asam, Hatim yang tuli. Karena seumur hidup beliau sampai akhir hayat beliau pura-pura menjadi orang yang tuli karena peristiwa itu. Beliau menyelamatkan harga diri, beliau kepingin memuliakan harga diri seorang perempuan, tidak mau perempuan itu malu di hadapannya dengan kejadian kepentut di hadapan beliau. Nah, Hatim al-Asam ini pernah ngendikan, pernah dawuh,
Apa yang didaukan? Ma min sabahin. Tidak ada dari pagi illa kecuali wa yaqulu syaitan, asyaitan itu berkata kepadaku. Wa yaqulu asyaitanu li, syaitan itu berkata kepadaku, apa? Ma ta'kul wa ma talbas wa aina taskun. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh setan setiap pagi. Apa itu? Setan itu bertanya, ma ta'kul, apa yang akan engkau makan? Suatu pagi setan itu bertanya, ma ta'kul, apa yang engkau makan? Ma ta'kul, apa yang engkau makan? Wa ma talbas, apa yang akan engkau gunakan? Apa yang akan engkau pakai? Wa aina taskun, dan di mana engkau tinggal? Fa'akululah, maka aku berkata menjawab kepada syaitan itu, akulul maut, aku mangan kematian. Aku mangan pati. Ai adzuku mararatul maut. Maknanya tegese adalah ngicipi ingsun pahite pati. Wa albasul kafan, dan aku menggunakan atau berbaju kafan. Wa askunul qabra, dan aku tinggal di dalam liang lahat, aku bertinggal di dalam kubur. Maka ketika mendengar jawaban daripada Hatim al-Aswam itu, fayahrub, maka setan itu lari terbirit-birit. Ay syaitanu bi dhammir ra, dengan harokat dhammah di roknya, fayahrub minni, dariku. Setan itu lari terbirit-birit dariku. Maknanya adalah kita harus mempersiapkan kehidupan setelah hidup kita di dunia ini. Kita harus mempersiapkan kematian, kita harus mempersiapkan baju yang akan kita pakai, kita harus mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali kalau kita tidak mau tergelincir dari godaan setan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada ngaji online malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qulubana bi nuri rahmatik wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qulubana bi nuri 'ilmik wa nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mbak Rahman.